Musiknya nggak kedengar, nggak anu Chan, nggak diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara yang berkaitan pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Eh, Perkenalkan, saya Sahria, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Dan bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu. Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Sahria? Alhamdulillah sehat Ibu. Masih sehat ya, masih terus mengikuti kegiatan CGP ya Bu ya. Yang kapan berakhir Bu? Desember ya Bu? Insya Allah Ibu. Mudah-mudahan Apa yang lancar. bisa saya bantu Bu Sahria? Pertama saya mengucapkan terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya yang berkaitan dengan wawancara pada sebagai pemimpin pada modul 3.1 sebagai calon guru penggerak saya. Baik Ibu, bisa saya Silakan. mulai Ibu? Ya, silakan Bu Sahria. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika atau rujukan moral? Kasus-kasus tersebut yang terjadi pada peserta didik, mungkin juga pada guru dan tenaga kependidikan ya. Ya untuk sampai saat ini kita belum ada kasus yang melanggar etika untuk guru dan tenaga kependidikan. Intinya Bapak Ibu guru dan staf masih berjalan sesuai etika ketentuan sebagai guru, dapat berjalan dengan baik. Kalau yang terjadi pada peserta didik itu kita memiliki beberapa tahap. Identifikasi pertama yaitu deteksinya melalui guru mata pelajaran, kemudian guru mata pelajaran ke wali kelas ya, kemudian wali kelas akan melakukan mungkin pembinaan dari wali kelas kepada guru, wali kelas kepada peserta didiknya bersangkutan. Jika sudah mampu bisa diselesaikan, mungkin kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran etika tidak perlu sampai ke kesiswaan, sampai ke guru BK, bahkan sampai ke kepala sekolah. Jadi identifikasinya seperti itu. Identifikasinya jika ada laporan sudah dari kesiswaan melalui BK-nya, baru kita akan melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan melakukan pembinaan 1, 2, kompisit untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi yang berhubungan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh peserta didik. Mungkin itu Bu identifikasinya dan langkah-langkah yang kita tempuh di SMP 5. Baik Ibu, terima kasih. Berarti di sini cara mengidentifikasinya itu dari kasus itu melalui guru mata pelajaran ya Bu, kemudian wali kelas dan melalui dengan murid dan guru BK. Baik Ibu, saya lanjut Bu ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang utama kita cross check dari kejadian itu yang terpenting. Kemudian konfirmasi, ya konfirmasi tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian setelah konfirmasi kita diskusikan. Saya tidak memutuskan sendiri. Yang pertama ya kita diskusikan dengan tim manajemen sekolah. Kemudian dari hasil itu kita melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengambil keputusan. Ya, untuk mengambil keputusan, namanya mengambil keputusan itu tidak saja harus menyenangkan semua pihak. Pasti ada positif dan negatif. Tidak mungkin semuanya negatif. Kalau semuanya negatif itu malah tidak berhasil. Cuma adanya penekanan nilai prosentasi yang negatifnya lebih condong positif. Jadi seperti itu, alurnya seperti itu. Karena dengan lebih banyak kita mengkonfirmasi tentang suatu peristiwa dengan siapapun, terutama dengan pihak-pihak yang lebih memahami, karena kepala sekolah itu kan tidak mungkin paham semuanya.
karena banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus diselesaikan. Ya itulah saya menggunakan apa? Kita mempunyai waka. Ya, kemudian waka juga punya STEAM. Jadi seperti itu biasanya diskusikan secara umum, kemudian ini di ranah mana? Ranah kesiswaan kah, ranah kurikulum kah, ranah ketenagaan kah? Nah, kita identifikasi baru dikonfirmasi. Seperti itu. Intinya kepala sekolah juga harus menerima masukan dan pendapat oleh tim lainnya atau oleh orang lain yang terkait. Itu Bu, seperti itu. Baik. Lanjut saya yang ketiga ya Ya. Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedurnya ya tadi sudah saya uraikan ya. Jadi kalau untuk penanganan siswa tadi sudah ada dan itu tercantum proses penanganan siswa yang berhubungan dengan pelanggaran. Tidak saja pelanggaran loh ya, juga penghargaan kepada itu ada di buku kita Bu Sari ya, ada di buku kesepakatan sekolah, itu lengkap terurai dan juga itu sudah disosialisasikan kepada orang tua, sehingga orang tua juga harus memahami langkah-langkah itu jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Yang tadi seperti pertanyaan kan, pelanggaran etika ya kan, itu. Kemudian ada lagi satu buku kita namanya, di situ juga diuraikan bagaimana mau mutasi, bagaimana untuk menyelesaikan KKTP ya kan, bagaimana pemilihan ekstrakurikuler. Kita punya buku lagi namanya peraturan akademik. Itu pedoman kita yang telah kita susun bersama dengan warga sekolah. Jadi ada guru, ada orang tua siswa, ada komite, ada peserta didik. Nah itu dua pedoman yang kita sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pembelajaran di SMP 5. Baik Ibu, berarti sudah sangat jelas Ibu ya, Ya. ada di buku peraturan Ada ya. akademik. Okay. Baik Bu, saya lanjut Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang langkah paling efektif yaitu yang pertama, kita tadi adalah langkahnya konfirmasi dari info-info yang kita peroleh kepada yang bersangkutan. Kemudian sudah konfirmasi, kita berbicara secara jujur. Kemudian kita bisa merekamnya atau menuliskannya kronologis kejadian. Itu kan dilema etika ya, kronologis kejadian, kapan dan bagaimana. Nah kemudian kita analisis Bu. Setelah dianalisis ya itu tadi kita mengumpulkan pihak yang bisa membantu kita di sekolah, yaitu dengan para waka tadi ya kan, solusinya bagaimana, tindakannya bagaimana. Intinya dilema ITK itu bisa kita selesaikan tanpa orang luar tahu, tanpa melibatkan yang paling dekat adalah dinas pendidikan. Jadi selesai dengan baik di sekolah. Jadi sehingga etika kita juga tetap terjaga, nama baik sekolah tetap terjaga. Jadi seperti itu Bu, kita perlu mengkonfirmasi itu dengan mencatat. Kemudian dari apa yang kita catat, kita lakukan cari solusi dengan berdiskusi dengan para waka, ya kan? Waka mana ini arahnya yang harus kita diskusi. Kemudian kita duduk bersama cari solusi dan melakukan tindakan penyelesaian. Intinya saya minta segala permasalahan itu harus selesai hanya di sekolah. Kalau bisa juga di lain tim waka itu juga nggak tahu gitu loh, hanya kita yang tahu gitu. Apalagi berhubungan dengan etika kan, sangat rawan karena kita ini memberikan layanan pembelajaran. Selain mengajar, kita mendidik, membentuk karakter anak-anak kita. Harus dimulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Itu Bu. Sangat menarik Bu ya. Apabila ada kasus ditemukan, maka yang pertama dilakukan di sini adalah mengkonfirmasi Bu ya, kemudian menganalisis kasusnya dan mendiskusikan kepada para waka-waka. Ya. Baik. Kemudian cari solusinya. Ya. Lanjut nomor 5, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dalam dilema etika? Tantangannya itu kita harus tidak membawa perasaan.
ya, atau baper, karena itu akan sulit. Kemudian berusaha objektif, ya jangan subjektivitas. Walaupun mengambil keputusan itu sangat berat, ya sangat berat, apalagi kita kenal banget, kenal dengan mungkin ada hubungan keluarga, ya kan. Nah ya itu dari segi emosional kita harus jaga, dan yang terpenting adalah dampaknya. Jadi keputusan kita ambil tadi sudah saya sampaikan sangat minim berdampak negatif, dan juga paham apa yang kita putuskan itu yang bersangkutan dapat menerima. Nah itu yang menjadi dilema, bagaimana caranya, karena jangan kita hanya untuk memuaskan diri sendiri, tapi juga harus, walaupun kita bukan alat pemuas ya Bu Sari ya, tapi keputusan kita itu bisa memuaskan orang yang kita layani. Yaitu dilemanya itu kadang agak sedikit baper, menjaga perasaan, mungkin dari kedekatan kita, ya kan. Jadi kita harus tegas, harus objektif, walaupun itu ada ya prosentase yang mempengaruhi dengan perasaan, jangan terlalu banyak. Itu yang dilema yang kita hadapi seperti itu. Memang sulit Bu ya. Iya, apalagi sudah ada hubungan saudara, sudah kenal baik sama orang tuanya, sama sebagai tetangga kita, ya kan? Nah itu sudah. Yang berikut ya Ibu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, walaupun tadi sudah ada bayangan ya Bu ya, sudah dijelaskan ini. Nah di sini memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Jadwal pembinaan itu sudah pasti minimal 1 bulan. 1 bulan sekali kita melakukan pembinaan. Pembinaannya itu dengan cara apa? Kita ada rapat bulanan. Rapat bulanan itu kan kita evaluasi, melakukan refleksi dari proses yang sudah kita lakukan. Itu disampaikan. Tapi kalau jika ada hal-hal yang rahasia ya, rahasia, kita harus memenuhi proses tadi. Nggak bisa kita umbar, kita sampaikan dalam forum, nggak bisa. Kalau motivasi, inovasi, pengingatan kembali kepada guru dan staf, itu bisa sebulan sekali. Kita selalu melakukan evaluasi. Bulan kemarin ya, yang perayaan kita seperti ini, kejadian seperti ini, kan secara umum. Tetapi kalau secara pribadi itu kita lihat dulu permasalahannya. Ya intinya segera kita selesaikan. Tadi saya sampaikan secara baik di sekolah, tanpa melibatkan sampai atau meluas ke pihak luar. Itu aja. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, jelas saya sebagai kepala SMP 5 ya, saya rasa pihak semua, yaitu guru dan staf, sangat membantu karena mereka mampu saya ajak kolaborasi, saling mendukung, ya kan. Jadi intinya sistem yang kita bangun, sistem itu adalah tahap-tahap langkah-langkah prosedur pelayanan yang kita sepakati bersama itu berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik itu akan memudahkan saya, ya kan, akan memudahkan saya. Mungkin pada awal-awalnya saya perlu pendampingan, lama-lama sudah bisa saya lepas. Itu berarti sistem sudah jalan, ya. Saya menilai ada kemajuan. Guru-guru di sini hebat, staf saya hebat, berkembang. Dia paham, memahami alur yang sudah kita bangun, sehingga tanpa kehadiran kepala sekolah pun program akan jalan. Ya kan, mungkin memang tuh nggak langsung ya instan. Ya saya sudah lalui, dan ini ya khususnya ya dalam menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Ini tahun ketiga, itu contoh aja. Contoh, karena sekolah itu kan pedomannya kurikulum Bu, kurikulum belajar kurikulum. Pemahaman guru sudah bisa saya lepas gitu loh, sudah ngerti apa sih tujuan akhirnya, bagaimana sih proses pembelajaran diferensiasi itu mungkin dari awal. Dan kita tidak boleh langsung awal secara langsung mau hasilnya sempurna, tidak bisa, tapi hasilnya ada. Di tahun ketiga ini kemandirian guru berhasil, inovasi guru berhasil. Jadi seperti itu. Jadi saya katakan semua yang terlibat ya, dari
peserta didik, Bapak Ibu guru dan staf, komite, masyarakat sekitar itu sangat berperan dalam pengambilan keputusan saya sesuai dengan problem etika yang saya hadapi. Berarti semuanya ikut berhasil Iya. berkolaborasi Iya. ya stakeholder. Baik Ibu. Nah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman itu yang saya rasakan terutama dalam hal ini semua keputusan yang saya ambil ya belum ada berdampak negatif. Intinya ada unsur membantu, terutama dalam dilema etika, bisa memperkuat si pelaku ya, bisa memperkuat, bisa menjadikan inovasi, bisa menjadikan motivasi, dan intinya apapun keputusan yang saya ambil, saya mampu memberikan solusi. Misalnya kalau peserta didik tidak sampai anak itu bisa putus sekolah, kita tetap layani, cari solusi yang terbaik. Demikian juga Bapak Ibu guru mungkin yang pernah saya hadapi ya Bu, aman aja karena kita bisa menjaga aja hanya di sekolah aja itu terselesaikan itu sudah hasil yang luar biasa. Nggak melibatkan orang lain, nggak rame sampai luar, sampai ke media sosial. Nah itu saya nyatakan itu suatu keberhasilan. Dan saya nyatakan ya sampai saat ini tuh saya bisa berkata saya berhasil. Kalau pengukuran dari segi saya, dan juga nggak ada yang komplain kan, saya bisa beriring sejalan dengan guru-guru saya mendukung saya. Jadi seperti itu Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparannya, dan itu sangat luar biasa Bu ya, atas segala kasus yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Pada video kali ini itulah tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara bersama Ibu Yaroswati SPDMM. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.